warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, yaitu Haidil Putra SPD dalam pembahasan akidah akhlak. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang dasar, tujuan, dalil, dan manfaat daripada mempelajari akidah Islam. Maka sebelum kita lanjutkan tentang pembahasan atau pengertian daripada akidah Islam, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita sebutkan tujuan-tujuan daripada pembelajaran kita pada saat ini. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan pengertian daripada akidah Islam. Tujuan yang kedua adalah menjelaskan dasar hukum akidah Islam. Tujuan yang ketiga adalah menunjukkan dalil akidah Islam. Kemudian tujuan yang kelima, mampu nanti menjelaskan manfaat daripada mempelajari akidah Islam. Maka masuk kita kepada bagian yang pertama, yaitu pengertian daripada akidah Islam. Akidah, kalau ditinjau dari segi bahasa, memiliki dua arti, yaitu janji atau ikatan. Sedangkan akidah menurut istilahnya adalah dasar atau pokok keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Jadi, akidah Islam bisa diartikan sebagai pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Maka akidah Islam itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersumber daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akidah itu tidak berbeda atau menyimpang dari akidah yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Kemudian akidah meluruskan akidah-akidah yang telah menyeleweng atau akidah yang telah diselewengkan. Maka inilah tiga ciri daripada akidah Islam. Kemudian kita lanjut bagian yang kedua, yaitu dasar-dasar daripada akidah Islam. Dasar daripada akidah Islam ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Al-Quran adalah wahyu atau kalam Allah yang diturunkan Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat oleh Nabi dan berpahala jika membacanya. Sedangkan hadis adalah ucapan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad SAW atau sikap diamnya Nabi Muhammad SAW. Maka hadis ini adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini adalah sumber hukum pertama di dalam Islam. Kemudian masuk kita kepada tujuan daripada akidah Islam. Tujuan akidah Islam itu adalah yang pertama untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar. Tujuannya yang kedua adalah untuk menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Tujuannya yang ketiga adalah untuk memperkuat keyakinan. Tujuan yang keempat adalah untuk menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan sejak lahir. Tujuan yang kelima untuk menjaga diri dari kemusyrikan. Dan tujuan yang keenam adalah untuk memupuk ketebalan iman dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dalil naqli tentang akidah Islam. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama dalil naqli dan keduanya merupakan dasar akidah sebagaimana hadis Nabi SAW, taraktu fikum amroini
iza tamassaktum bihima lan tadilu abada. Telah aku tinggalkan kepadamu dua pedoman hidup. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yakni Al-Quran dan hadis. Mengenali dalil tentang akidah Islam bisa kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 285 dan surat Al-Hajj ayat 7. Kemudian masuk kita kepada manfaat daripada mempelajari akidah Islam. Apa manfaatnya? Yang pertama manfaatnya adalah dapat memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kedua adalah selamat daripada pengaruh kepercayaan lain. Tujuannya yang ketiga adalah memperoleh ketenangan hidup yang hakiki. Tujuan yang keempat adalah tidak mudah dipengaruhi oleh kemauan hidup di atas dunia ini. Dan tujuan yang kelima adalah mendapat jaminan untuk masuk surga dan selamat daripada ancaman api neraka. Maka demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.